وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian pertanyaan berikutnya, mata yakunul walad fitnatun liwalidayhi au ihdahuma au ihdahima wa kaifa yakunu dzalik? Kapan anak itu menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya atau salah seorang orang tuanya? Oh ihdahuma. Wa kaifa yakunu dzalik, dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jadi di sini setelah penulis membahas masalah proses pemilikan anak ya harus dengan cara yang syar'i. Lahirlah anak itu. Lahirlah anak tersebut. Atau anak yang sah tersebut ada dalam rahim ibunya. Kapan si anak ini menjadi fitnah bagi orang tuanya? Menjadi cobaan bagi orang tuanya? Mimma la syakka fi anna al-walid idza tashaghala wa talaha biwaladihi an dzikrillahi wa 'amal salih kana al-waladu fitnatun lahu. Tidak diragukan lagi, seorang anak itu menjadi fitnah apabila anak ini membuat orang tua, menyibukkan orang tuanya, membuat orang tuanya lalai dari berzikir kepada Allah sampai lalai orang tuanya dari beramal soleh. Demikian ikhafidin. Maka anak ini menjadi cobaan. Walaupun si anak belum tahu apa-apa. Misalnya dia baru punya anak, pertama kali punya anak. Demikian. Tapi ternyata anaknya kalau malam tuh rewel, Masya Allah, rewel. Nangis saja kalau malam, kalau siang tidur aja. Demikian. Dan ini kan membuat letih ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya mau gak mau dia harus bangun, digendong, ya dibubuk-bubukin supaya anak tidur. Tapi gak tidur juga. Nah, kalau sudah mau subuh mulai tidur dia. Akhirnya orang tua karena dia baru bisa tidur pas menjelang subuh, orang tua pun akhirnya tidur menjelang subuh. Akhirnya dia tertidur dan terbangun hingga terbit matahari. Demikian. Atau mungkin tidurnya bahkan sudah adzan subuh tapi dikarenakan orang Medan bilang begadang, tak tidur pada malam hari gendongin anak karena nangis terus. Kemudian adzan berkumandang. Anak baru tidur, baru bisa tidur. Ayah dan ibunya mulai ngantuk.
Nanti tidurlah dulu, tidur akhirnya lewat subuh. Ini berarti si bayi ini sudah menjadi fitnah terhadap si orang tua. Cobaan ikhwah, ya cobaan. Dikarenakan menjaga si bayi, akhirnya si ayah lewatlah subuhnya. Dan mungkin hampir tiap hari, ya hampir setiap hari. Maka otomatis si bayi yang baru lahir ini menjadi cobaan, fitnah bagi kedua orang tuanya. Jadi intinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, apabila seorang bayi ataupun anak, ya keberadaan dia membuat orang tuanya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu anak menjadi fitnah. Anak menjadi cobaan, ya. Apakah orang tua tersebut sanggup tetap istiqomah di atas jalan Allah atau tidak? Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mungkin adalah kaum muslimin di tengah-tengah kita, mereka diberi cobaan oleh Allah sudah sekian tahun tidak punya anak. Ya, sekian tahun tidak punya anak. Ini bagaimana ikhwah? Ya, kalau dia sekian tahun gak punya anak, itu biasanya dia setiap kali melihat pasangan suami istri bawa anak, dia pun merasa sedih. Ya Allah, saya sudah 5 tahun menikah belum juga punya anak, ya Allah. Sedih dia rasa. Dia membayangkan bahwasanya punya anak itu sangat bahagia. Sangat bahagia dengan punya anak. Demikian ikhwah. Dia tidak tahu bahwasanya orang yang punya anak itu punya masalah lain. Ya seperti tadi itu masalahnya, gendongin semalaman, begitu ikhwah. Itulah yang namanya dunia. Sering dunia itu membuat kita gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya selalu melihat kelebihan orang yang tidak kita lihat ada pada diri kita. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mungkin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak Allah berikan kepada orang yang kita anggap dia itu senang hidupnya. Bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, khususnya bagi pasangan-pasangan yang belum punya anak, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau program lah buat program hamil, konsultasi dengan para dokter spesialis obgyn misalnya, bagaimana caranya, boleh selama caranya masih dalam koridor syariat silahkan. Yang penting kita usaha. Hasilnya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan anugerah anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mengambil si anak juga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan anak, mungkin suami diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau istrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua milik Allah. Terserah Allah memberi ataukah Allah tidak memberinya. Insya Allah kalau Allah belum berikan pada Anda bayi, padahal pernikahan sudah sekian tahun, ketahuilah Allah mengetahui apa hikmah di baliknya. Ya, mungkin Allah tahu ini kalau orang ini, pasangan ini diberi anak akan membuat dia lalai. Mungkin kalau sudah punya anak nanti nggak ngaji-ngaji. Saking sibuknya misalnya, atau dia belum sanggup untuk mendidik anaknya. Demikian ikhwafiddin. Atau Allah ingin kedua suami istri ini terus berdoa, ya Allah beri kami anak, berdoa. Itu setiap doa itu adalah sebuah pahala. Karena ad-doa ialah ibadah, doa itu adalah ibadah. Allah ingin agar orang ini berdoa ini doa. Begitu. Yang doa itu tidak diminta oleh pasangan yang sudah punya anak. Demikian. Berdoa itu saja sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, minta kepadaku. Ya, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang tidak mau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, akan aku purukkan ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya,
Ya, yang dikatakan seorang yang anak yang menjadi cobaan bagi orang tua jika keberadaan anak ini membuat orang tua menjadi lalai, malas ibadah, malas beramal soleh. Hal ini ikhwah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Harta, Masya Allah. Allah beri dia harta yang melimpah ruah. Tapi dia bisa lalai dengan hartanya. Dia lalai dengan hartanya. Dia gunakan hartanya hanya untuk berfoya-foya. Sehingga lupa berbuat baik, lupa terhadap orang tua, lupa berbakti kepada orang tua. Bahkan bisa lupa sholat yang tadinya sebelum hartanya melimpah ruah. Sebelumnya hartanya pas-pasan, dia masih rajin ke masjid. Tapi setelah dia hartanya melimpah ruah, perdagangannya maju, tidak sempat lagi dia melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak sempat lagi dia mengunjungi kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya lah yang telah membiayai dia sekolah sampai dia sukses. Tapi karena kesibukan yang luar biasa, disibukkan dengan harta, pekerjaan, jabatannya, lupa dengan orang tua. Setahun sekali pun tidak sempat untuk bertemu dengan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk ya, la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan harta ikhwah, ya. Hati-hati dengan harta. Jadikan harta itu hanya di tangan, jangan di hati. Jadi kalau seandainya harta yang kita pegang ini bertentangan dengan syariat, lepas saja tuh harta. Tidak ada rasa sedih kita dalam hati. Tidak ada ragu-ragu kita melepasnya. Kenapa? Karena Allah lebih berharga bagi kita ketimbang harta ini. Itu ikhwat fiddin. Tapi kalau hartanya, cinta harta sudah di hati, na'udzubillah min dzalik. Ya, Allah akan jadikan tuh dirinya sebagai orang yang senantiasa miskin. Karena apa? Dia tak pernah puas dengan hartanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak bisa melalaikan? Sangat bisa ikhwah, sangat bisa. Ya, sangat bisa anak itu bisa melalaikan orang tua dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya dia dengan anaknya, dia taati, dia penuhi setiap permintaan anaknya. Itu dia. Padahal dia seorang tua kan harus tahu mana yang boleh dituruti permintaan anak dan mana yang tidak boleh diturutin. Demikian ikhwafiddin. Ini pokoknya ada orang tua itu kalau anaknya sudah nangis dah diberikan. Mau apa saja diberikan oleh orang tuanya. Tanpa mempedulikan apakah hal itu akan bermudarat terhadap si anak ataupun tidak. Demikian ikhwah. Makanya ya ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al-waladu mukhzinun, anak itu bisa membuat sedih. Wa mubkhilun wa mubkhilatun, bisa juga membuat kita menjadi bakhil. Ya. Bagaimana bisa menjadi bakhil ikhwah? Kita mau infak nih, aduh nanti anakku makannya gimana ya? Begitu, akhirnya nggak jadi infak. Ya. Padahal makanan di rumah itu cukup. Ada lagi ikhwah di antara kaum muslimin itu yang memang sudah kelewat jauh, keterlaluan dalam berpikir masalah masa depan anaknya. Begitu lahir anaknya, apa yang dia pikirkan? Ini anak saya nanti kalau kuliah bagaimana biayanya? Ya Allah, barusan lahir. Baru lahir dia sudah berpikir gimana nanti biaya kuliahnya. Biaya kuliah berapa puluh tahun lagi. Ya. Dengan menyuntikkan berpikir seperti ini yang dianggap cara berpikir orang yang modern, ya, berpikir masa depan yang matang, muncullah yang namanya asuransi pendidikan. Bayangkan ikhwafiddin, baru lahir kita sudah disibukkan dengan kuliah. Entah sampai dia kuliah atau enggak. Ya. Siapa yang menjamin dia bisa kuliah? Demikian. Jangan-jangan TK sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah ikhwah, kelewatan.
Ya. Akhirnya karena untuk memikirkan nanti dia kalau kuliah, kalau dia SD, kalau dia SMP, SMU, ini biaya bagaimana? Si ayah pun akhirnya kerja siang malam untuk menumpuk hartanya. Untuk apa? Perbekalan si anak nanti belajar. Akhirnya apa? Mubakhilah membuat dia bakhil. Kenapa? Yang dipikirkan nanti kalau anak dia masuk kedokteran, kalau anak dia nanti mau sekolah ke luar negeri, ini dari mana biayanya? Maka mumpung itu masih 25 tahun yang akan datang, dari sekarang dia kumpul. Allahu Akbar. Sempit kali dunia jadinya. Inilah mubakhilah. Kemudian ada juga yang menyebutkan, Rasul juga menyebutkan mujahilah. Mujahilah ini ikhwah membuat orang jadi jahil. Ya kan, sibuk dengan anak. Akhirnya enggak menuntut ilmu, ya kan? Enggak menuntut ilmu dan seterusnya ikhwah. Baik. Inilah yang disebut dengan anak itu menjadi fitnah, cobaan bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ikhwah dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wah, ini Masya Allah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan para suami, para ayah. Wahai orang yang beriman. Inna min azwajikum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian. Di antara ya. Min azwajikum. Min litab'id. Di antara istri-istri kalian. Berarti ada istri-istri yang enggak seperti itu. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum. Sungguhnya di antara istri-istri kalian. Dan di antara anak-anak kalian itu. Aduwwan lakum. Musuh kalian. Musuh kalian. Tapi enggak semua. Ada istri-istri itu kan bukan musuh kita. Ada anak-anak itu yang bukan musuh kita. Tapi intinya Allah mengatakan hati-hati kalian dengan istri kalian. Hati-hati kalian dengan anak kalian. Itu musuh kalian itu. Ya. Musuh kalian. Aduwwan lakum. Musuh kalian. Fahdharuhum. Hati-hati. Apa yang dikatakan hati-hati di sini ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, fahdharuhum qal Ibnu Mandah berkata yakni ala dinikum, hati-hati kalian dengan agama kalian. Artinya hati-hati kalian terhadap istri kalian, hati-hati kalian terhadap anak-anak kalian. Artinya apa? Jangan sampai anak dan istri kalian itu merusak agama kalian. Itu maksudnya. Ya, jangan sampai merusak agama kalian. Saking cintanya dengan istrinya, ya. Saking cintanya dengan istrinya merengek lah bang. Awak mau keluar rumah mau pakai rebonding bang, supaya cantik nampaknya macam artis Korea itu loh bang. Janganlah itu haram, nggak boleh buka rambut di luar depan yang bukan mahram. Alah bang, nangis merengek-rengek, ya udahlah nana duitnya anak. Misalnya begitu. Tuh berdosa suami. Ya, berdosa sang suami ikhwah. Pengenlah anak gadisnya pakai celana jeans yang ketat itu. Seperti yang lain-lain. Seperti kawan-kawan kelasnya misalnya. Seperti kawan-kawan kampusnya. Merengeklah si anak. Udah diberi. Padahal itu jelas gak dibolehkan. Ini bagaimana? Inilah aduwwul lakum namanya. Inilah aduwwul lakum. Atau si istri mengatakan, bang kita butuh dana sekian bang. Anak kita butuh masuk sekolah sekian juta bang. Oh masuk pesantren sekian juta misalnya. Sementara si suami gak ngerti dari mana dia akan dapat duit itu. Tapi ada peluang. Peluang yang haram. Mencuri misalnya. Atau manipulasi misalnya. Korupsi misalnya. Demi untuk pendidikan anaknya. Ya, demi untuk kemajuan anaknya. Insahati i'tibar. Seandainya yang betul begitu. Ya, maka anak itu, istri itu menjadi musuh. Kenapa? Telah menyeret Anda ya ke dalam maksiat, telah menyeret Anda ke lembah dosa. Fahdharuhum, hati-hati kalian dengan istri kalian, hati-hati kalian dengan anak kalian. Jangan sampai istri yang kalian cintai, jangan sampai anak yang kalian sayangi menyeret kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, hati-hati. Jadi bukan di sini musuh, di sini artinya wah musuh, hati-hati nanti sana jauh. Bukan begitu maksudnya. Ya bukan kita sikapi seperti musuh. Ya tahulah kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan musuh kan.
mungkin kita pukul, pokoknya kita benci. Bukan itu yang dimaksud. Ya, aduan di sini musuh sehingga menyebabkan seorang kepala rumah tangga, seorang suami itu terseret ke dalam neraka, terseret dalam lembah dosa gara-gara keinginan istri atau anaknya. Kemudian ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah, itu cobaan bagi kalian. Ya, cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat agung. Makanya ikhwah, istri kita fitnah bagi kita, cobaan bagi kita. Anak kita cobaan bagi kita. Seorang yang memiliki anak satu, sepasang suami istri gak punya anak, berarti ya belum ada cobaan anak. Punya anak satu, cobaan satu. Punya anak dua, berarti 2 anak sebagai cobaan. Punya anak 3 anak sebagai cobaan. Seorang suami punya anak 3, istri 1, 3 anak, itu sebagai cobaan. Menikah lagi dia, tambah berat cobaannya. Ya, tambah berat cobaannya. Kenapa? Karena ada 1 orang istri sebagai ada cobaan berikutnya. Tambah lagi cobaan 3. Semakin berat ikhwah, semakin berat. Itu semua cobaan bagi seorang suami. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara kepingin menikah lagi, akhirnya terseret dia ke dalam dosa. Itu ikhwah. Makanya hati-hati dengan agamamu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian kira-kira enggak sanggup adil, fawahidah, cukup 1 aja. Tapi kalau kalian sanggup adil, Masya Allah silakan. Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba. Nikahi wanita itu 2, dimulainya 2 bukan 1, 2, 3 dan 4. Wanita yang kalian sukai. Silakan kalau sanggup adil. Pahalanya besar ikhwah. Tapi ingat, kalau adil, kalau enggak adil dari sisi waktu, dari sisi nafkah, sengit nanti ini jalannya di hari kiamat. Akhirnya bukan membuat dia menempatkan istri-istri ini, anak-anak ini, bukan menempatkan dia ke surga yang lebih tinggi, tapi malah memerosokkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Itulah. Jadi perhatikan bahwasanya tanggung jawab maksudnya. Ya, tanggung jawab. Sungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah sebagai cobaan. Kemudian ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faja'al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datanglah 2 orang cucu beliau, Hasan dan Husain. Ya, alaihima qamisan ahmaran. Kedua-duanya sedang pakai gamis warna merah. Masya Allah. Ya, ini cucu Rasulullah lagi gemes-gemesnya. Yamsyiani wa ya'thiran. Berjalan sambil tertatih-tatih gitu. Kan lucu ya ikhwah. Anak yang baru pandai jalan itu kan begini tangannya sambil jalan begitu-gitu. Sambil mau jatuh-jatuh begitu. Allahu Akbar, kakek siapa yang bisa sabar? Ya. Demikian Rasulullah melihat ini, oh Allah, begitu. Ya, ini lagi manis-manisnya ini ikhwah. Ya, anak yang sebesar ini walaupun dia bau ompol dicium terus dengan orang tuanya. Amis tapi dicium juga. Bau pesing tapi dicium juga. Dicium lagi, sudah jelas bau pesing. Sangkin kecintaan orang tua itu terhadap anak. Jadi Hasan Husain ini Rasulullah sedang khutbah nih di mimbar, Hasan Husain datang pakai gamis warna merah, ya, sambil jalan-jalan tertatih-tatih gitu. Kemudian fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat cucunya seperti turun dari mimbar. Ya. Fahamalahuma, langsung digendong dengan beliau. Fawada'ahuma baina yadayhi, beliau letakkan di depannya. Summa qala, kemudian apa kata beliau? Sadaqallah wa rasuluh, benar Allah dan Rasulnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu fitnah, cobaan. Fanadhartu ila sibyaini yamsyiyani wa ya'thirani
Aku melihat dua anak bayi, anak kecil ini berjalan sambil tertatih-tatih, falam asbir, aku tak sanggup sabar. Gak sabar ya. Gak sabar aku, kata Rasulullah. Hatta qata'tu hadithi, sampai aku putuskan saja, artinya aku berhentikan pembicaraanku. Wa rafa'tuhuma, dan akhirnya aku pun menggendong keduanya. Demikian ikhwah. Ya. Ya kalau kita orang-orang yang sayang anak kan nampak ikhwah. Kalau nampak anak kecil kepingin digendong, kepingin dicium. Itu udah. Ya, itu yang dirasakan Rasulullah SAW. Ya, gak sabar beliau, alah nantilah ini. Kenapa? Kedatangan dua orang cucu ini mengganggu konsentrasi beliau. Kepinginnya mau dicium, kepinginnya mau digendong. Itu dia. Turun dari mimbar digendong terus oleh kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian diletakkan di hadapan beliau. Begitulah ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya kadang-kadang bagi yang baru punya anak, ya atau baru punya cucu, suka main dengan cucu, sudah adzan ya Allah sholah, nantilah itu masih asik main dengan cucu, begitu. Ya, nah ini nggak dibenarkan. Inilah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan bagi kamu. Fahdharu. Nah, kalau yang tadi aduwwul lakum, azwajukum wa auladukum wa auladikum aduwwul lakum. Fahdharu. Istrimu, anakmu musuh bagimu. Fahdharu, hati-hati. Jadi intinya di sini ikhwah, hati-hati jangan sampai mereka ya di situ istri, harta, anak. Istri disebutkan sekali, harta disebutkan sekali, anak disebutkan 2 kali. Ya, kalau kita baca inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharum. Sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian adalah musuh kalian, maka hati-hati. Dalam ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah. Berarti harta disebutkan sekali, istri disebutkan sekali, anak disebutkan 2 kali. Artinya cobaan kita terhadap anak itu, ya, cobaan kita melalui anak itu lebih berat ketimbang cobaan kita melalui harta ataupun melalui istri. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Nabi SAW. Annahu qala, beliau mengatakan, innal walad mubkhilah. Sesungguhnya anak itu bisa membuat kita menjadi bakhil. Ya seperti yang kita katakan tadi. Ya. Dengan alasan masa depan si anak, untuk menjaga masa depan si anak. Akhirnya kita menjadi bakhil. Kita punya cita-cita, kita tabung-tabung duit. Akhirnya untuk menggapai cita-cita itu kita tabung duit. Akhirnya kita menjadi orang bakhil. Berinfak tidak, apapun tidak. Wa mujbinatun membuat menjadi pengecut. Ya, gara-gara anak akhirnya kita pengecut. Gak mau jihad fisabilillah, ya kan? Kenapa? Khawatir nanti kalau saya meninggal, tewas jihad fisabilillah, tewas dalam peperangan, terus anak saya ini gimana? Siapa yang akan beri dia nafkah? Nah, begitu. Wa mujihilatun membuat kita jadi jahil gara-gara anak malas taklim. Ya, malas taklim, malas belajar. Wa muhzinatun, dan membuat sedih. Ya, sering buat sedih, terutama ibu-ibu itu. Coba perhatikan, tanyalah ibu-ibu, sering anak-anak mereka membuat mereka sedih dan menitikkan air mata. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwasanya anak itu merupakan fitnah, cobaan bagi baik ibu maupun ayahnya. Makanya hati-hati jangan sampai anak menyeret kita ke dalam lembah dosa. Jangan sampai gara-gara anak kita akhirnya tidak bisa beramal soleh.